Baik, kita mulai ya sambil ini maju sih nggak apa-apa ya karena kalian sudah hadir semua. Selamat pagi para mahasiswa ahli program, apa kabar? Semoga baik semua ya. Kondisi masih ini sudah ada pengumuman untuk semester depan kita tetap PJJ ya karena memang arahan atau aturan dari Kemendikbud untuk tatap muka wajib PJJ kecuali yang memang tidak bisa dilakukan dengan tatap muka. Nah, untuk ujian sedang dibahas secara detail, kemungkinannya tetap model seperti ujian di rumah masing-masing, tetapi kalian semua harus siap dengan segala risikonya. Jadi kalau bisa nanti persiapan kalian lebih baik, termasuk mungkin apabila punya masalah dalam hal jaringan, selama ujian harus berusaha mencari lokasi yang memang bisa mengikuti dengan baik, terutama ketika mengirimkan jawaban ujian. Kemudian semua gadget yang dipakai harus dipersiapkan sedemikian rupa, jadi nggak ada alasan nanti gadgetnya rusak dan sebagainya. Jadi itu risiko yang harus ditanggung sendiri di situ, karena kita tidak bisa memastikan apakah memang kalian gadgetnya rusak dan sebagainya. Jadi semuanya dianggap bagian dari risiko mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan. Tetapi detailnya nanti akan minggu ini harapannya sudah difinalisasi oleh semua kaprodi, BAK, SPM, ya, dan nanti akan disiapkan aturannya. Itu update buat kalian nanti terkait dengan pelaksanaan semester depan dan ujian. Ada pertanyaan di sini? Oh ya, satu hal ya, kalau kalian meninggalkan barang di kos-kosan dan kalian memutuskan tidak buru-buru untuk ngekos, kampus menyediakan ruang kelas yang ada CCTV-nya untuk kalian bisa menitipkan barang kalian di sana. Nanti silakan hubungi PAK untuk itu. Boleh juga nanti minta bantuan BEM untuk mengurusi hal itu. Ya. Jadi sekarang kalian semua hura-hura keramaian kita di Natalis sudah selesai, fokus pada persiapan kalian untuk ujian jarak jauh sama semester depan. Nah, saya minta maaf saya belum bisa memberikan hasil ujian karena belum sempat saya sentuh sama sekali. Saya sekarang sedang mengejar merekam semua materi. Setelah itu saya akan mulai memeriksa pekerjaan kalian. Karena memang minggu-minggu kemarin sampai beberapa hari ini saya masih sangat banyak agenda yang harus saya bereskan. Ya. Silakan ada yang bertanya, ada pendapat? Oke ya, kalau nggak ada kita mulai kuliahnya ya. Saya mau pakai bukunya Carter dulu karena menurut saya lebih sederhana untuk bisa memahami. Kita belajar, kalau nggak salah hari ini just in time ya, benar nggak? Saya udah lama ini. Benar ya Nisa ya? Ya betul Pak. Oke ya. Nah, just in time ini pertama kali muncul saya ingat sekali di Indonesia itu ketika saya sedang tingkat 4, jadi tahun 95-96. Pada saat itu ada beberapa S2 yang baru pulang dari luar negeri, termasuk Pak Helmi Yahya. Wah, cerita tentang konsep-konsep baru ini yang zaman saya itu sesuatu yang luar biasa. Tapi memang pada masa itu kalau kalian belajar dalam konteks seperti saya, ketika saya belajar akuntansi biaya, akuntansi manajemen itu dalam pola yang kita sebut tradisional, memang ini luar biasa kontroversial ya. Pada saat itu buku tentang JIT ramai banyak banget. Saya masih punya beberapa bukunya. Tetapi begitu kita lihat fast forward sampai sekarang, ternyata kalau kita boleh bilang ini teknologi ya, teknologi dalam memproduksi barang, ini bukan sesuatu yang mudah untuk bisa dijalankan. Nah, JIT ini erat kaitannya dengan theory of constraint yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi konsepnya di sini adalah sebenarnya inti utama JIT itu bagaimana meminimalkan persediaan. Kalau bisa tidak ada persediaan, zero. Walaupun nggak mungkin ya. Jadi kuncinya gimana? Nah, kuncinya anggap kita punya bisnis mobil ya, dari hulu ke hilir. Mobil itu dijual
oleh dealer. Jadi ketika dealer menjual mobil dan sudah deal dengan pelanggannya, maka serta-merta begitu dia klik mobil terjual, informasi tadi harus sampai ke gudang. Dan gudang hari itu juga harus mengirim mobil itu, ya. Kalau mobilnya itu nggak ada langsung ke pelanggan. Jadi mobilnya nggak ada di ini, langsung dari gudang pelanggan. Dan di gudang tadi cukup menyetok mobil yang kira-kira terjual pada hari itu. Atau mungkin pada minggu itu, tapi semakin singkat waktunya, semakin baik. Nah, begitu mobil tadi keluar dari gudang, maka gudang akan memberikan informasi kepada pabrik untuk memproduksi mobil tadi. Kemudian pabrik begitu dapat perintah produksi, jadi ini langsung ya, jadi begitu klik dari penjual tadi langsung informasi serta-merta mengupdate semua, termasuk minta kepada semua supplier untuk mengirimkan parts atau komponen yang nanti akan dirakit. Dan tentu saja nanti dari supplier akan menyiapkan juga untuk memproduksi parts satu unit tambahan tadi. Jadi prosesnya adalah kalau model yang di buku ini dikatakan pull, ditarik. Dengan cara di-pull, ditarik dari hilir. Beda dengan model kita tradisional, kita memproduksi untuk membuat persediaan. Jadi kita stok di gudang, di mana-mana, nanti kalau ada kebutuhan baru dikeluarkan. Jadi polanya berbeda. Nah, apa sih ide utamanya? Kalau persediaan itu sedikit, maka akan banyak penghematan. Storage sama carrying cost yang kalian pelajari di model EOG akan lebih kecil, ya kan? Terus yang kedua, kalian harus tahu kenapa ada persediaan. Itu inti utamanya yang dari JIT. Ternyata faktor pertama adalah adanya constraint, buffer yang di theory of constraint. Nah, itu gimana caranya kecepatan proses tadi bisa lebih smooth ya. Jangan sampai ada apa istilahnya itu, kalau jalan itu tiba-tiba mengecil terus membesar, semuanya harus kecepatannya sama. Sehingga nggak ada. Terus yang kedua, kalau yang kedua adalah apa yang menyebabkan produksi macet sehingga kita perlu persediaan. Seringkali ada kerusakan. Jadi JIT itu walaupun idenya sederhana, tetapi ternyata sangat nyambung dengan pendekatan TQM. Bagaimana caranya meminimalkan semua kerusakan, membuat semua proses berjalan dengan mulus, sehingga kita tidak perlu menyediakan persediaan. Nah, ada hal lain juga yang menarik, karena JIT ini munculnya di Jepang ya. Nah, saya berharap kalian benar-benar bisa belajar sama orang Jepang. Jadi orang Jepang itu, kalau nanti kalian masuk kerja di kantor, mereka itu punya pola untuk menentukan pulpen ada di mana, penghapus ada di mana, yang lain ada di mana. Mereka membuat desain begini, barang-barang yang paling sering digunakan lokasinya harus yang paling dekat. Ya. Kalau itu mungkin. Kemudian yang paling jarang itu harus yang paling jauh. Jadi dengan cara begitu, mereka akan meminimalkan pergerakan di gudang, ya, pergerakan di proses produksi, atau pergerakan ketika mereka bekerja di kantor. Nah, demikian pula nanti ketika perusahaan memutuskan menggunakan JIT ketika memproduksi, maka barang tidak dikirim ke gudang oleh supplier. Barang langsung ke pabrik pas di mesin yang akan menggunakan tadi. Nah, ini membutuhkan layout gudang yang berbeda, layout gudang yang memudahkan supplier untuk masuk ke sana. Terus kalau kalian amati, berarti kita butuh supplier yang kita percaya, yang nggak perlu kita periksa. Kan kita ingat ya, pada metode persediaan, kita harus mencocokkan dengan dengan receiving report, dengan yang lainnya. Nah, di sini kemungkinan akan itu pakai barcode, pakai sistem yang otomatis, dan yang satu hal pasti, kualitasnya terstandar sehingga tidak ada barang yang atau bahan baku yang memang defektif atau kualitasnya rendah, sehingga proses produksi tidak terganggu. Jadi inti utamanya adalah bagaimana proses tadi bisa lancar. Dan kalau bisa begini, jadi kalau kalian kerja di pabrik itu, mesin itu kalau kita produksi berbagai jenis barang ya, misalnya anggaplah kita produksi TV LCD yang screen-nya berbeda-beda. Nah,
itu mesin untuk memproduksi LCD tadi, kalau ukurannya berbeda saja, itu mesti kita setup ulang, karena bisa saja nggak cocok gitu ya, nggak cocok, nggak pas gitu. Nah, jadi kalau di setup, apalagi proses setupnya terlalu lama, maka kita ingat dalam EOG kita nggak bisa memproduksi dalam jumlah rendah. Produksinya harus jumlah yang agak tinggi supaya ada ini ya, meminimalkan cost-nya. Tetapi dalam JIT yang harus dicari adalah bagaimana meminimalkan yang namanya setup cost sama time. Kalau semakin signifikan, semakin cepat, semakin nggak perlu banyak setup, berarti kita nggak perlu banyak memasukkan membuat WIP. Kan kalau kita ingat ya, model EOG pada produksi itu membandingkan WIP sama setup time. Nah, kalau bisa lot size-nya 1. Jadi setiap terjual 1, produksi 1, terjual 1, produksi 1, dan seterusnya. Dan tidak ada lead times kalau bisa. Ini yang agak susah. Harus dicari apa penyebabnya lead times. Balance and level workload yang saya katakan tadi, kecepatannya harus sama. Kita pakai theory of constraint. Dan tidak boleh ada interupsi, ya, penghentian produksi karena stock out, kekurangan barang, kualitas barang rendah, kemudian ada kerusakan mesin yang tidak terjadwal, perubahan engineering, dan sebagainya. Nah, karena itu agak berat polanya pada JIT. Tetapi mereka pakai cara begini. Pertama, kalau tidak ada gangguan apa-apa, inventory dikurangin. Kurangi terus inventory, ya, pelan-pelan. Staf demi staf, misalnya. Kalau tadinya ada 100, 90, 80, sampai tiba-tiba ada persoalan, namanya BAM. Nah, begitu ada persoalan, BAM, supaya produksi tidak berhenti, maka inventory dinaikkan. Ya, dinaikkan lagi. Nah, di situ dicari, kenapa nih kok ada BAM, ada kemacetan, ya. Diperbaiki. Begitu sudah selesai kita selesaikan, dia bisa lebih lancar lagi, kita turunkan lagi persediaannya. Yang tadi ke semula turun terus sampai ketemu di fase atau tahap produksi mana yang jadi BAM lagi. Naikkan lagi persediaan. Terus perbaiki lagi. Terus menerus sampai persediaan pada tingkat minimal. Ya, jadi gitu cara menurunkan persediaannya. Pelan-pelan sampai ketemu ada yang macet, kita perbaiki kenapa jadi macet. Kalau sudah kecepatannya lancar, kita turunkan lagi terus sampai akhirnya kalau bisa yang mengalir dalam setiap produksi itu hanya 1 unit barang saja. Kalau kita produksi banyak, berarti kita bisa punya banyak line, tapi setiap line cukup 1 barang saja. Nah, oleh karena itu nanti pada JIT itu polanya nggak satu mesin dikelompokkan di departemen yang sama, nanti mereka pakai yang namanya manufacturing cell, nanti kita bahas. Nah, intinya pada JIT adalah kecepatan produksi yang kita sebut throughput, ya. Throughput. Jadi kalau throughputnya semakin cepat, ya, maka kita bisa membuat persediaan lebih kecil. Nah, di sini misalnya ya, ada 1.000 yang kita produksi per hari, ada 200 unit yang diproses setiap saat. Berarti kecepatannya atau throughputnya adalah 2.000 dibagi 1.000, ya, 2 hari. Nah, kalau kita tingkatkan kecepatan tadi, ya bisa kita produksi misalnya, nah di sini kalau 1.000, ya berarti setiap hari ada saya mau cek ininya. Nah, ya, kalau kecepatannya ditingkatkan, misalnya jadi 2.000, maka sekarang throughputnya cukup 1 hari. Ya, kalau 3.000 atau 4.000, setengah hari dan seterusnya. Mungkin lama-lama throughputnya bisa menit. Nah, kalau throughputnya menit, barang diproduksi langsung cepat selesai. Barang diproduksi langsung cepat selesai. Kita nggak perlu persediaan. Kenapa ada persediaan? Karena ini tadi butuh 2 hari. Nah, paling tidak nanti di gudang kita harus menyediakan barang 2 hari. Supaya apa? Supaya kalau pelanggan itu membutuhkan barang, kita punya barangnya. Bayangkan kalau kita bisa bikin throughput misalnya 10 menit. Ya. Anggaplah ya, nanti yang luar biasa gitu. Toyota bisa memproduksi mobil dalam waktu satu hari gitu. Jadi Anda nanti ketika memesan mobil Toyota di dealer, hari berikutnya sudah nyampe dan itu langsung dari pabrik. Jadi ini intinya ya. Jadi semakin cepat kita melayani itu semakin baik.
Nah, itu model ini dipakai seperti di McDonald. McDonald itu benar-benar menggunakan model throughput untuk fast food-nya, sehingga kita bisa tahu kenapa mereka bisa memproduksi dengan cepat. Itu semuanya diatur, layout barang, keterampilan pegawai dan sebagainya diatur sedemikian rupa supaya mereka bisa mengerjakan dengan cepat. Jadi konsepnya adalah mempercepat proses throughput. Ya. Nah, yang kedua, JIT juga tidak mentolerir adanya kerusakan produksi atau kehilangan produksi. Jadi itu nyambung dengan TQM, nyambung dengan konsep-konsep kita sebelumnya, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas, tidak ada defect, dan membuat proses bisa cepat. Karena kalau ada defect pasti akan ada akan ada pemborosan ya. Ini contoh di kasus ini perhitungan bagaimana manfaat dari JIT. Nanti kalian baca sendiri, kalau kalian bingung bisa tanya sama saya nanti ya. Terus cara yang kedua, nah ini juga nanti bisa ke purchasing. Ya. Jadi purchasing juga bisa nanti pakai JIT ya. Tetapi di sini persoalannya satu. Kalau purchasing pakai JIT, pertama kita nggak bisa pakai model sekarang. Kita milih harga terendah, ya. Kemudian kita pakai lelang. Ini hubungan JIT dengan supplier itu kayak hubungan jangka panjang. Kita nggak apa-apa membeli sedikit lebih mahal, tapi mereka bisa diandalkan. Kita mengurangi gudang, kita nggak perlu gudang. Material langsung dikirim supplier ke pabrik tanpa perlu inspeksi. Kemudian vendor kalau bisa tidak banyak-banyak. Ada sistem yang namanya blanket purchase order atau pakai kartu kredit atau pakai apapun. Intinya kita mengurangi ordering cost. Ordering cost nggak perlu pakai kertas banyak-banyak. Kalau bisa otomatis saja melalui sistem. Menerima barang juga cukup barcode, nggak perlu diperiksa oleh perusahaan. Ya. Nah, organisasinya tadi, karena kita bicara kecepatan, maka jangan sampai terlalu banyak barang itu berpindah terlalu lama, terlalu jauh. Ya. Coba bayangkan kalau kita punya 3 proses ya, proses membentuk, merakit, sama membungkus. Kalau itu di 3 pabrik berbeda, walaupun berdekatan, itu proses pemindahannya itu perlu waktu itu. Akhirnya ada persediaan, karena harus memindahkan dulu. Tapi kalau misalnya ketiga proses tadi berada di dalam satu ruangan, maka proses pemindahannya kan lebih pendek ya, dan lebih cepat. Oleh karena itu, daripada kita membuat pabrik dalam bentuk besar, satu bangunan untuk satu proses, maka ini cukup satu ruangan di mana satu ruangan tadi lengkap semuanya dari mulai awal sampai selesai. Itu sebabnya kenapa kita mengatakan akan lebih cepat. Terus yang kedua, pegawainya tidak lagi bekerja hanya di satu mesin, tapi pegawainya harus multitasking. Jadi satu atau beberapa pegawai mereka secara tim akan melihat satu kelompok mesin ini dalam satu ruangan. Kalau ada yang rusak, ada apa-apa, mereka bekerja sama menyelesaikan. Jadi pola ininya ya, pola sistemnya juga berbeda gitu, sistem kerjanya. Dan bagusnya mereka multitasking dan mereka grup tim, jadi membutuhkan orang dengan karakter berbeda. Nanti kalian baca secara keseluruhan lah, ini cuma konsepnya aja. Tapi ya satu hal ya, JIT itu susah, nggak mudah, ya. Seringkali hanya bisa dilaksanakan dengan cara yang tidak semua. Kalau dari yang pernah saya baca, yang paling sukses melaksanakan Toyota, ya Toyota, walaupun dicontoh di sini tidak ada. Di sini Nissan, tapi Toyota itu yang bisa paling maksimal mendapatkan manfaat dari JIT. Oleh karena itu, Toyota itu bisa harganya lebih murah, dan kedua mereka produknya lebih andal, kualitasnya lebih tinggi. Itu akibat mereka menerapkan prinsip JIT di dalam proses produksi mereka. Nah, tadi ya, salah satu implikasi dari JIT adalah persediaan jadi sangat rendah, bahkan hampir nggak ada. Material nggak perlu, langsung dikirim. WIP sedikit sekali. Finish good juga nggak perlu, karena kita hanya produksi kalau ada permintaan langsung untuk dijual. Jadi bisa saja tidak ada finish good. Nah, bagusnya kita nggak perlu membuat akuntansi biaya kita yang limit kayak job order maupun proses costing. Karena persediaannya sedikit, jadi kita niru kayak model periodik itu, periodik inventory system.
karena sedikit, jadi kita bisa melakukan inventarisasi bahkan setiap hari. Berapa nih WIP? Nah, karena sedikit digabung biasanya raw material sama ini ya, and in process gitu. Mungkin ada sedikit finished good. Dan itu biasanya setiap minggu lah, kalau nggak setiap hari. Setiap minggu bisa dicek berapa angkanya. Nah, karena dapat angkanya, jadi kita punya sistem costing yang menyederhanakan. Semua biaya kalau sudah terjadi, ya, kita punya dua situasi nih. Situasi pertama, kita masih menyediakan sedikit finished good. Ya. Nah, setiap ada biaya, semuanya aja langsung masukkan aja ke finished good. Ya. Nanti dari finished good kita jual. Kalau ada WIP sedikit, baru kita akui dengan mengurangi cost of goods sold. Jadi itu yang disebut back flush. Kita flush semua ke satu akun, apakah finished good atau cost of goods sold. Nanti kalau ada sisa, kita ambil lagi, back flush lagi. Berapa? Apakah ada raw material sama WIP atau ada finished good. Nah, itu logika berpikirnya begitu. Coba kita lihat ke jurnalnya, biar kalian nggak terlalu bingung ya. Nah, di sini pendekatannya khusus direct material masih ada raw in process ya. Ini tadi sebenarnya nanti sangat terkait karena sistem akuntansinya untuk menghitung throughput. Throughput itu nanti ini harga jual dikurangi raw material kalau nggak salah itu ya. Itu sebagai ininya sebagai marginnya. Jadi kenapa ini masih ada? Jadi raw material langsung ke raw in process ya, langsung ini jadi nggak perlu pakai inventory dan sebagainya. Ini menghemat adanya ini pembukuan untuk raw material. Indirect masuk factory overhead control, ya. Payroll masih sama. Nah, tapi khusus payroll yang di sini, yang agak unik di sini kita langsung masukkan flush semua ke cost of goods sold. Yang direct labor, indirect masuk factory overhead control, kita masih sama polanya. Marketing expenses sesuai dengan ininya ya, dengan akunnya. Lalu kita keluarkan berbagai factory overhead control. Ya, kita keluarkan berbagai, lalu kita apply-nya langsung ke cost of goods sold. Nanti raw material ini yang in process tadi, baru kita masukkan finished good. Dan kita alokasikan, kita hitung berapa sisanya ini. Sisanya dari yang kita masukkan ke finished good, sehingga kita harus lihat material pada RIP yang di akhir berapa. Yang di awal kita ada angkanya, ditambahkan material yang kita masukkan, dikurangi material dan in proses akhir 21. Berarti ini yang harus di back flush dari raw in process ke finished good. Kemudian kita lihat karena ada saldo finished good, kita hitung saldo finished good-nya berapa. Berarti ada yang di flush dari finished good ke cost of goods sold. Nah, kemudian nanti mungkin ini kan hanya material saja nih yang diakui pada di sini ya, raw in process. Ternyata pas kita lakukan inventarisasi fisik, oh ada tuh conversion cost-nya. Finished good di sini juga hanya raw material saja, ya yang masuk ke finished good di sini. Ini hanya raw material saja. Jadi komponen komponen untuk conversion-nya baru kita masukkan di akhir sini. Cost of goods sold-nya kita kurangi. Ini ada yang in process, in process untuk conversion cost. Ini untuk conversion cost pada finished good. Ya, jadi akuntansinya jauh lebih sederhana. Nah, itu ada variasi sedikit nanti ketika kita tidak menggunakan finished good, langsung ke cost of goods sold. Ya. Kalau ke cost of goods sold begini, berarti perusahaan tidak menggunakan finished good. Nanti yang ada juga hanya untuk ke raw and in process. Nah, itu secara keseluruhan terkait dengan CIT. Saya ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya dulu sebelum saya masuk ke materi di Bongger, kalau memang diperlukan. Silakan. Izin Pak. Bertanya Pak. Ya. Ayo, apa yang tanyakan? Pak, untuk yang penghematan untuk yang biaya barang cacat itu Pak, yang di saving in cost of defect itu Pak. Perhitungannya saving in cost defect itu perhitungannya Pak.
Yang defect, oke, ya. Ya. Itu kan di situ kan ada 20 kali reduction in number of defect unit. Itu mohon dijelaskan Pak, saya belum bisa menangkap logikanya itu Pak, yang perkalian angka-angkanya itu Pak. Ya, di sini ya. Terima kasih Pak. Coba kita baca datanya. Ada workstation-nya 20, berarti tahapan-tahapan produksinya ada 20 tahapan ini. Ya. Jumlah rata-rata di persediaan di setiap tahapannya 400 unit. Ya. Kemudian kita dapat annual carrying cost 20%. Direncanakan kita ingin mengurangi WIP level 60%. Berarti dari 400 kita hanya 160. Paham ya? Nanti. Tidak ada perubahan dari output rate. Kemudian Vivo ini sekedar aja. Kemudian ada average cost rata-rata ya. Di semua 20 ini rata-rata itu 100. Kemudian ada kerugian loss per defective unit 20. Nah, kemudian diketahui ada berapa sih kejadian nanti yang akan menyebabkan muncul defect, itu diperkirakan 1000 pada tahun depan. Paham ya? Jadi kemungkinan ada defect itu 1000 di tahun depan. Separuh dari 1000 ini segera ditemukan oleh operator di workstation, terserah di mana, dan langsung diperbaiki. Berarti separuh nggak jadi defect. Paham? Paham, Mbak. Oke. Separuh lagi ya akan menjadi 10% dari ini, yang defect-nya akan ada di 10% lagi. Jadi dari separuh yang 10% itu akhirnya menjadi defect sampai di akhir. Sisanya ditemukan dan dikoreksi. Berarti dari 1.500 dikoreksi ya, paham? Dikoreksi segera oleh operator. Oke ya. 500 lagi, yang 50 itu jadi defect, yang 450 diperbaiki. Paham? Paham, Mbak. Oke. Nah, kalau yang jadi di sini saving di cost defect adalah $20 ya, paham ya? Oke. Terus yang ini setengah dari 500 tahu kan? Setengah dari 1000 tahu kan dari mana? Atau saya jelaskan? Ya, setengahnya ya, tadi, Pak. Separuh ditemukan, separuh lagi tidak ditemukan di workstation. Oke. Ya. Dari setengah ini 10% itu akhirnya jadi defect. Paham? Oke. Paham, Mbak. Dan kita kalikan dengan penurunan tingkat persediaan. Tingkat persediaan turun kan? 60% kali 400. Jadi kalau tingkat persediaan turun, maka defect ini tidak terjadi. Itu maksudnya. Paham? Paham, Mbak. Jadi itu angkanya. Jadi 60% kali 400 itu menunjukkan ketika kita menurunkan WIP pada tingkat 60%, maka 240.000 yang mestinya sebagai defect itu tidak jadi. Itu maksud perhitungan ini. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Silakan, siapa lagi yang mau tanya? Jadi nanti di sini tidak ada petunjuk khusus bagaimana kalian bisa menghitung ini. Kalian harus lihat soalnya, kalian harus bisa pahami apa maksud soal tadi. Dan ini buat saya nggak mudah saya ajarkan. Satu-satunya cara supaya kalian bisa ngerti adalah dengan cara berlatih sebanyak mungkin kasus-kasus pada JIT. Sehingga kalian tahu, oh ini toh cara menganalisisnya. Ya. Jadi ini kayak belajar matematika, ya. Kalau belajar matematika itu kan tiba-tiba ada aja soal aja yang kalian tiba-tiba nggak bisa mengerjakan. Gitu. Nah, kalian
biasanya harus belajar dulu, nyari orang yang ngerti, oh gini caranya, nanti ketemu soal yang sejenis, kalian bisa mengerjakan. Jadi itu ya, makanya kenapa saya mengharapkan kalian, sebenarnya buat saya itu, kalian itu nggak mengerjakan PR juga nggak ada urusannya sama saya. Kecuali paling nanti untuk nilai aktivitas ya, tambahan berapa sih, nggak banyak. Gitu. Tapi, saya itu berharap kalian belajar supaya kalian bisa tahu kalau ada persoalan-persoalan yang aneh-aneh, kalian sudah ketemu sebelumnya ketika lagi latihan. Jadi ujian lah, anggap keluar soal yang aneh gitu. Entah dari buku mana, dari sini. Kan gini, bacaan dosen kalian itu sama dengan bacaan kalian. Bedanya mereka punya pemikiran iseng aja. Disuruh mengerjakan soal kan di RPS ya enggak? Ya kecil lah kemungkinan dosen tuh ngeluarin soal yang ada dari di RPS tadi. Karena dosen STAN itu punya kebiasaan begini. Saya nggak mau, saya suka memberikan surprise kepada mahasiswa. Nah, surprise-nya dari mana? Ya, surprise-nya bisa aja dari bahan yang ada di buku itu, di soal-soal lain yang tidak dilatih, dan sebagainya. Jaranglah ada dosen yang bisa pakai soal dari buku lain, karena biasanya pendekatan buku lain itu berbeda sama sekali, sehingga tidak mudah untuk diadopsi ke dalam suatu soal. Ya, itu sebenarnya yang menjadi pertimbangan saya kenapa kan ditanya, Pak, boleh nih, kalau saya simpel aja lah, saya kasih kepada kalian pilihan gitu. Ya, yang ekstra terserah mau dari Carter atau Hongen silakan dikerjakan gitu. Tapi kalau buat saya, kalau kalian bisa mengerjakan semua ya kalian jempolan, berarti kalian tuh apa ya? Saya minta A, kalian A plus B gitu. Dan mentalitas seperti itu akan sangat bagus ketika nanti kalian jadi pegawai. Pimpinan tuh akan seneng kalau punya anak buah itu yang diminta A ngasihnya A plus gitu. Bahkan A plus plus. Wah, mereka bakalan hebat anak ini gitu. Dan itu yang harus jadi mentalitas kalian gitu ya. Jadi saya ngomong kayak gini bukan saya itu orang motivator yang nggak pernah punya pengalaman. Karena itu saya pakai di pengalaman saya sendiri. Saya merasa saya bukan orang hebat gitu ya. Tapi saya begini. Jadi saya dulu ini saya cerita sedikit sama kalian bagaimana saya dianggap pegawai yang handal dan selalu bisa mengerjakan melebihi apa yang diharapkan. Saya dulu ngurusi soal ya. Ngurusi soal itu susah. Pertama rahasia, yang kedua harus kalian yang namanya soal itu kalau diketik, dicetak itu ini, dan itu bisa menghabiskan waktu berhari-hari, kemungkinan salahnya besar. Karena bisa aja soalnya itu waktu disortir ya, itu ada yang double, ada yang nggak ada sama sekali. Nah, karena dulu modelnya, kalau mau teliti banget, dan waktunya lama. Nah, kadang-kadang dosen ngasih soal itu mendadak. Zamannya saya dulu. Besok ujian baru siang ini dikasih. Itu bisa kerja sampai jam 2, jam 3 pagi itu kalau yang nggak ngerti caranya. Nah, saya ngerti caranya. Jadi begitu ini saya setup karena saya pernah kerja di percetakan. Setiap ada soal masuk gitu, nggak sampai 2 jam selesai. Nah, begitu saya selesai kan keluar dari ruang penggandaan soal, selesai, terus habis itu saya biasalah ya, main game atau apa karena nggak ada kerjaan, sama seperti kalian kok jadi bagian nggak ada kerjaan. Si bos ngeliat, kok kamu udah selesai? Oh, ternyata udah ini, dan mereka ngeliat, hebat nih, anak ini bisa mengerjakan dengan cepat gitu. Nah, saya punya prinsip begitu. Nah, saya juga biasanya gini, mengelola ekspektasi ya. Jadi kalau kamu punya bos gitu, diminta apa, kamu kalau bisa tawar-tawaran dulu. Tapi waktu nawar, kamu jangan nawar waktu yang berat buat kamu. Waktu yang kira-kira kamu agak ringan. Tapi kamu deliver lebih cepat. Gitu. Ya. Atau dalam hal volume pekerjaan, kamu nawar yang kira-kira normal, ya jangan sampai terlalu rendah ya, ketahuan. Dia memang rendah, pantas saja bagus. Tapi paling nggak kamu setara. Tapi kamu begitu deliver melebihi teman-teman sekitarmu. Itu caranya kamu kelihatan jadi bintang. Gitu kan. Kelihatan menonjol. Gitu. Nah, kalau dia menonjol, ya memang beratnya ya kamu harus kerja lebih keras. Tapi kalau kamu konsisten, saya jaminlah masa depan kamu cemerlang. Ya, ini sebagai tambahan aja nih. Kan tugas saya bukan hanya ngajarin akuntansi kan, memberikan kalian pengalaman kehidupan yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba ada yang tanya di sini? Belum ada? Kalau belum ada, sebenarnya yang ada di buku ini sama ya, cuman polanya aja berbeda. Saya ini juga kembali ya, hitung-hitungannya tergantung situasi. Saya nggak bisa ngasih petunjuk aja, tapi kalian pelajari aja hitung-hitungannya seperti apa gitu. Intinya adalah sebenarnya kalau di model di bukunya Hongen itu
bahwa JIT itu mencoba menyeimbangkan semua kos gitu. Dan ketika pada kos masing-masing ini bisa diturunkan, maka jumlah persediaannya jadi lebih rendah. Nah, kadang kita perlu juga melihat kalau ada tawaran di tempat lain, apakah secara total kos lebih menguntungkan buat kita atau tidak. Saya nggak bisa ngasih satu hal spesifik ya, yang lainnya lebih banyak teori ini. Nanti kalian baca aja. Prinsipnya sama, tetapi kalau kalian memahami apa yang ada di itu, apa yang ada di bukunya Carter udah cukup. Ini bicara back class costing juga sama isinya. Hanya ini karena edisi baru lebih canggih aja gambarnya. Tapi isinya sama. Ya. Oke, ada yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti kalau yang just in time ini kalau orderannya sedikit, berarti labornya itu kerjanya dikit ya, Pak ya? Atau kalau Bukan. orderan banyak itu enggak, Pak? Bukan. Jadi labornya itu bekerjanya sama. Nah, gini loh. Misalnya gini. Kita punya 3 tahapan produksi. Ya, A, B, sama C. Paham? Ya, paham, Pak. Nah, di A itu bisa punya kapasitas 500 unit per jam. Di B 400 unit. Di C 300 unit. Menurut kamu kecepatan prosesnya berapa per jamnya? Yang melewati 3 sistem tadi. Satu, yang paling depan 500 ya. 500 yang ya, Pak. tahap kedua 400, di tahap ketiga 300. Kecepatan maksimal berapa? Kalau perusahaan memutuskan memproduksi. Kecepatan maksimalnya 500, Pak. Salah. Kecepatan maksimal adalah kecepatan yang paling pendek, yang 300 unit per jam di tahap ketiga. Oh iya. Coba kamu bayangkan, di tahap 1 kamu produksi maksimal 500, masuk tahap kedua, yang bisa diserap berapa? 400 kan? 400 saja, Pak. 100 ngapain? Nunggu, Pak. Nunggu. Ya. Di tahap 3, 400 produksi di tahap 2. Di tahap 3, cuma 300, 100 nunggu. Nah, cara menghilangkan menunggu tadi yang paling gampang adalah dari depan 300. Benar nggak? Iya, Pak. 300 terus kan? Nggak ada yang menunggu kan? Yang Iya, ada cuma WIP doang. Tapi WIP kan jalan terus. Ya, sedikit dia. WIP. WIP 1 hari malah cuma kan. Itu lebih sedikit daripada WIP 3 bulan, 4 bulan gitu. 1 hari. Atau kamu tingkatkan di proses berikutnya. Yang berikutnya misalnya dari 400 naikkan 500. Yang pertama jangan dari situ, dari dulu nih. Ini naikkan dulu yang 300 dan 400. Sudah, kan ini tinggal persediaan ada di tahap 2. Naikkan 500, naikkan 500. Akhirnya nggak ada persediaan. Nah, itu logika berpikirnya. Oh, Jadi iya, tidak ada persediaan itu karena memang tidak ada antrean atau tidak ada yang menunggu. Nah, masalahnya adalah bisa nggak kita terus-menerus memastikan kecepatannya selalu sama tadi. Misalnya selalu 500 atau selalu 300. Nah, itu yang paling susah. Karena mesin juga suka rusak, manusia suka melakukan kesalahan. Tiba-tiba ada aja barang yang diproses rusak dan sebagainya. Gitu. Nah, itu kalau bisa diminimalkan semuanya, maka proses akan berjalan lancar setiap saat tanpa ada gangguan dan kecepatannya konstan. Dalam situasi yang ideal seperti itu, tidak ada persediaan yang perlu kita sediakan. Paham? Siap, paham. Oke. Silakan, siapa lagi yang lain? Belum ada? Kalau belum ada gini ya, saya berharap kalian lebih banyak latihan, jadi kita latihan aja. Ya, kembali ya, saya kasih tugas saja, kalian kerjakan. Ini nanti 10, saya pakai buku Carter aja dulu yang di sini. 3 mungkin saya akan bahas tentang ini, tentang JIT ya. Dua JIT buat 2 back class costing deh, nggak apa-apa. Oh, enggak, 3 aja. Nah, yang pertama adalah problem 10.1
itu kelompok 1, problem 10.2 itu kelompok 2, problem 10.4 itu kelompok 3, problem 10.5 itu kelompok 4. Ya, silakan dikerjakan ya. Saya akan masuk lagi nanti jam 10.40 untuk mendengarkan penjelasan kalian. Oke, sekarang silakan keluar dari Zoom dan silakan, saya akan keluar juga karena saya harus ada ini, ada pertemuan ya. Atau 11.45 deh. Saya tunggu di 11.45 nanti ya. Selamat mengerjakan. Sambil nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian tanyakan ke saya. Saya nggak mau membahas yang detail-detail banget. Saya ingin kalian paham konseptual dari JIT tadi. Oke, selamat ini ya mengerjakan ya.
Dan tidak harus satu orang menjelaskan semua, kalian bisa bergantian, bergiliran. Izin Pak dari kelompok 1. Oke, silakan. Ya, izin share screen Pak. Ya, jadi kami kelompok 1 membahas soal P11.1. Ini tentang penghitungan estimasi penghematan biaya per tahun apabila terjadi barang defect atau cacat. Diketahui dalam soal jumlah lokasi kerja ada 40. Rata-rata persediaan 200 unit per lokasi. Kemudian perkiraan unit cacat ada 1.400 unit, di mana 3/4-nya atau sebesar 1.050 itu segera ditemukan. Dan sisanya 1/4 atau sebesar 350 itu belum ditemukan. Kemudian persentase unit cacat adalah 20%. Rata-rata biaya variabel sebesar 400 per unit. Rata-rata kerugian dari kondisi di luar kendali adalah 60 per unit cacat. Biaya penyimpanan dengan persentase 30% dan pengurangan yang direncanakan oleh manajemen adalah 40%. Kemudian nomor 1, hitung estimasi penghematan per tahun. Yang pertama, menghitung penghematan dalam carrying cost atau biaya penyimpanannya. Dengan rumus yaitu biaya penyimpanan dikali pengurangan rata-rata biaya variabel. Biaya penyimpanan sebesar 30% dikali 40% dari pengurangan yang direncanakan dikali 200 unit, dikali 40 lokasi, dan dikali biaya variabel yaitu 400 per unit. Sehingga penghematan dalam carrying cost adalah 384.000. Kemudian yang kedua adalah penghematan dalam biaya barang yang cacat. Dengan rumus biaya kerugian dikali pengurangan dalam jumlah unit barang cacat. Biaya kerugian sebesar 60 per unit dikalikan dengan pengurangan dalam jumlah unit cacat yang diproduksi setiap kali ada kondisi di luar kendali, yaitu 40% dikali 200 unit dikali 20% persentase unit cacat dan dikali dengan jumlah kondisi di luar kendali yang tidak ditemukan dengan segera, yaitu sebesar 1/4 dikali 1.400. Sehingga penghematan dalam biaya barang cacat adalah 336.000. Nah, dari perhitungan di atas dapat diketahui total biaya yang dapat dihemat adalah sebesar 384.000 ditambah 336.000, yaitu 720.000. Jadi, dengan manajemen mengurangi persediaan di setiap lokasi kerja sebesar 40%, itu dapat diperkirakan akan menghasilkan penghematan tahunan sebesar 720.000. Kemudian nomor 2, penghematan lain selain penghematan di atas, yaitu waktu siklus produksi yang lebih cepat atau waktu pengerjaan sehingga barang tersebut menjadi barang jadi, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta meningkatkan nilai produk, di mana pesanan dapat sampai ke konsumen lebih cepat. Penghematan lain yaitu karena lead time-nya minimum, sehingga bisa jadi ada penghematan tambahan dalam biaya penyimpanan atau ruang gudang, karena ketika barang itu jadi langsung diberikan ke pelanggan. Kemudian nomor terakhir, yaitu adalah biaya atau faktor-faktor negatif yang mungkin terjadi. Yaitu yang pertama adalah kemungkinan terjadinya stock out atau kehabisan bahan yang dapat menghambat proses produksi. Yang kedua, kemungkinan kehilangan profit apabila terjadi kenaikan permintaan secara drastis, di mana perusahaan tidak memiliki cukup persediaan atau safety stock. Dan yang terakhir adalah untuk batch yang jumlah pesanannya lebih sedikit atau lebih banyak, kemungkinan biaya setupnya lebih besar, karena sistem atau mesin melakukan pekerjaan di luar biasanya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Nisa. Ya. Izin stop share, Pak. Silakan kelompok berikutnya. Izin Pak, dari kelompok 2 menjawab soal nomor P10.2. Izin share screen, Pak. Ya. Siap. Jadi untuk soal nomor P10.2 ini, terdapat perusahaan yang bernama Protect Company. Protect Company ini mempunyai rata-rata waktu tunggu sebesar 78 hari. Kemudian ketika customer order datang, Protect akan mengorder dari vendor menggunakan telepon dalam waktu 6 hari.
dan kemudian mendapatkan part tersebut dalam waktu 27 hari. Kemudian part tersebut akan melalui inspeksi dan kemudian melalui produksi. Setelah produksi selesai, kemudian terdapat final inspection dalam 3 hari dan tiba di consumer selama 4 hari, dalam waktu 4 hari rata-rata. Untuk protect WIP inventory turnover ini adalah 10 kali per tahun. Kemudian manajemen akan merencanakan untuk menetapkan final output-nya tetap. Namun reduction terdapat penurunan pada average size of WIP-nya menjadi 1/4 dari level yang sekarang. Dan kemudian meminta vendornya untuk mengurangi lead time atau waktu tunggunya sebesar 1/3. Jadi untuk pengurangan reduction of time dari WIP, yang pertama itu kan sebesar 3/4. 3/4 ini berasal dari soal di sini mengurangi average size-nya menjadi 1/4. Jadi yang berkurang adalah 3/4. Dikalikan dengan present time in WIP yang sekarang. Jadi di sini asumsinya 1 tahun itu adalah 360 hari. Jadi 3/4 dikali 360 hari dibagi dengan inventory turnover-nya sebesar 10 kali. Di sini didapat 3/4 dikali 36 sama dengan 27 hari. Jadi terdapat pengurangan sebesar 27 hari pada WIP-nya. Kemudian untuk vendornya ini terdapat pengurangan waktu tunggu juga, yaitu di sini di soal diketahui berkurang sebesar 1/3. Jadi 1/3 dikali 27 hari, yaitu waktu tunggu untuk mendapatkan part tersebut, sama dengan 9 hari. Jadi total new lead time-nya itu adalah present lead time yang sekarang, yaitu 78 hari, dikurangi 7 hari yang time in WIP, dikurangi 9 hari. Vendor lead time-nya berkurang 9 hari. Jadi total new lead time yang baru yaitu sebesar 42 hari. Kemudian pertanyaan nomor 2, apakah keuntungan yang diekspektasi dari waktu tunggu yang lebih singkat? Itu terdapat beberapa kelebihannya, yaitu yang pertama, ruang yang terpakai untuk penyimpanan berkurang sebesar 3/4. Karena WIP-nya berkurang 3/4, jadi otomatis akan mengurangi carrying cost-nya. Kemudian, peningkatan pemenuhan waktu pesanan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena lebih singkat, jadi kepuasan pelanggannya semakin bertambah. Sehingga perusahaan dimungkinkan untuk menaikkan harga. Jadi bisa mengangkat harga sedikit karena terjadinya peningkatan kepuasan pelanggan. Jadi pelanggannya tidak komplain. Kemudian yang berikutnya, jika waktu tunggu pesanannya adalah 42 hari di sini, lebih cepat dari ekspektasi pelanggan awal yaitu 78 hari, maka perusahaan itu tidak perlu mempertahankan persediaan barang jadi. Jadi karena waktu selesainya 42 hari, maka perusahaan tidak perlu lagi untuk menyimpan barang jadi. Kemudian soal yang ketiga, apakah biaya dan faktor negatif yang harus dibandingkan dari kelebihan waktu tunggu yang lebih singkat? Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, WIP yang rendah ini dapat berpotensi stock out karena safety stock-nya yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, biaya penanganan jika terjadi stock out-nya itu seperti biaya membeli material akan lebih besar karena materialnya diminta dalam waktu yang cepat. Kemudian terdapat opportunity cost yang hilang akibat akibat terhentinya produksi. Kemudian yang terakhir, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendorong vendor atau supplier untuk mengantarkan barang lebih cepat. Karena kita minta vendor untuk mengurangi waktu tunggu, otomatis terdapat waktu dan biaya untuk mendorong supplier tersebut untuk mengantar barangnya lebih cepat. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Gede. Lanjut dulu ya,
nanti kalau ini saya memberikan evaluasi di belakang aja, tambahan inilah pengetahuan buat kalian. Silakan yang berikutnya. Ya Pak, izin stop screen Pak. Ya. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Sudah kelihatan ya, Pak? Baru started. Jadi saya akan Ya, menjelaskan. Silakan. Saya akan menjelaskan soal P104. Di sini perusahaan menggunakan akun finish good dan akun raw in process. Lalu terdapat akun terpisah berjudul supplies untuk indirect material. Lalu setiap akhir periode itu nanti akan disesuaikan dan biaya bahan baku di backflash dari raw in process ke finish good dan dari finish good akan di backflash ke COGS. Okay. Lalu di sini diminta untuk menjurnal. Jurnal yang diperlukan itu yang pertama bahan baku diterima dan dibeli secara kredit. Itu berarti jurnalnya raw in process pada akun payable sebesar 620.000. Lalu yang kedua ada indirect material yang digunakan. Tadi kan indirect material itu akunnya pakai supplies. Jadi di sini dimasukkan ke factory overhead lalu dikreditkan di supplies sebesar 10.000. Lalu yang ketiga, beban gaji dicatat akrualnya lalu dibayarkan. Di sini didebitkan payroll lalu di-accrued payroll untuk mengakui akrualnya sebesar 300.000, lalu dibayarkan accrued payroll pada cash 300.000. Lalu selanjutnya ada distribusi beban gaji. Nah, distribusi beban gaji ini dibagi menjadi 4, yaitu tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, gaji bagian pemasaran, lalu satu lagi gaji bagian administrasi. Nah, yang tenaga kerja langsung itu langsung dimasukkan ke COGS. Yang tenaga kerja tidak langsung dimasukkan ke factory overhead, lalu yang gaji bagian pemasaran dimasukkan ke marketing expense, yang bagian administrasi dimasukkan ke administrative expense. Lalu dikreditkan, lalu kreditnya adalah payroll yang tadi dari sini. Lalu selanjutnya yang E itu ada biaya overhead pabrik. Yaitu akumulasi depresiasi ada 514.000 sama prepaid insurance. Itu langsung dimasukkan ke FOH control. Lalu ada beban overhead lain-lain yang dibayarkan cash dan yang dibayarkan secara hutang. Jadi cash-nya di sini 26.000, account payable-nya 7.000, langsung dimasukkan ke FOH control sebesar 33.000. Lalu yang G, FOH yang tadi sudah di debit semua, diakumulasikan lalu dibebankan ke COGS. Jadi yang pertama kali dibuatkan berarti dimasukkan ke COGS, lalu FOH kontrolnya dikreditkan. FOH kontrolnya ini diakumulasi sebesar 656.000 itu dari 10.000 yang awal tadi, yang ini, terus ditambah 90.000 yang ini, lalu 523 yang ini, dan 33.000 yang ini. Jadi kalau dijumlah hasilnya 656.000. Lalu yang H itu akun RIP di backflash ke finish good. Berarti jurnalnya finish good pada raw in process. Dapat angkanya segini dari tadi kan beginningnya di soal disebutin saldo RIP 1 Mei biaya bahan baku sebesar 30.000.
berarti beginningnya 30.000, terus ada add tadi yang di awal ada pembelian raw in process sebesar 620.000. Ditambahkan 620.000. Jadinya 650.000. Nah, untuk mendapatkan nilai yang dipakai di periode itu harus dikurangi dengan ending 35.000. Ada juga di soal saldo RIP atas biaya bahan baku 35.000. Berarti yang terpakai di periode itu adalah 615.000. Lalu yang I, finished goods di backflash ke COGS. Berarti jurnalnya COGS-nya di debit, finished goods-nya dikreditkan. Nah, ini sama penghitungannya, sama yang ini. Cuman bedanya, kalau ini kan tadi karena ada pembelian di awal, terus kalau yang ini 615 karena yang ini. Yang ini udah dimasukkan ke finished goods, makanya di sini add-nya, add finished goods yang dari huruf H ini. Dapatlah 605. Lalu yang J ada penyesuaian di akhir periode. Itu kita hitung dulu raw in prosesnya, caranya yang akhir dikurangin yang awal, dapat 800. Finish goods-nya juga begitu, ini untuk yang biaya conversion cost-nya. Finish goods-nya yang akhir dikurangin yang awal. Yang raw in process dapat 800, finish goods-nya dapat 4.000. Berarti raw in process 800, finish goods 4.000, lalu ditarik dari COGS sebesar 4.800 untuk penyesuaiannya. Lalu dibuatkan T account dari jurnal-jurnal yang tadi dibuat, Pak. Ini setelah dimasukkan angka-angkanya, raw in process ada balance akhirnya 37.100, lalu finish goods-nya ada 294.000, COGS-nya ada 1.306.200. Oke, terima kasih. Izin share, Pak. Ya. Yang kelompok terakhir sudah siap? Belum? Siap, sudah, Pak. Yuk, silakan. Izin share ya, Pak. Ya. Di soal dijelaskan, dampak sistem persediaan GIT atas biaya Hammer Corporation merupakan pemasok industri otomotif yang menggunakan mesin otomatis untuk memproduksi komponen presisi dan batangan baja. Persediaan perusahaan akan baja mentah rata-rata sebesar $600.000 dengan tingkat perputaran 4 kali per tahun. Kemudian diketahui di soal yang A itu apabila tanpa menjadwalkan lembur, kehilangan penjualan akibat tidak tersedianya persediaan akan meningkat sebesar 35.000 unit per tahun. Kemudian apabila dengan membayar upah lembur sebesar $40.000 per tahun, peningkatan dalam penjualan yang hilang akan berkurang menjadi 20.000 unit. Ini merupakan lembur maksimum yang memungkinkan bagi perusahaan. Yang B, 2 gudang yang sekarang digunakan untuk penyimpanan batangan baja tidak lagi diperlukan. Salah satu dari gedung tersebut disewa oleh perusahaan dengan biaya per tahun sebesar $60.000. Gudang yang lain dimiliki oleh perusahaan dan luasnya 12.000 kaki persegi. 3/4 dari luas gudang yang dimiliki oleh perusahaan dapat disewakan dengan harga $1,5 per kaki persegi. Kemudian yang C, biaya asuransi dan pajak properti sejumlah $14.000 per tahun dapat dihilangkan. Perusahaan memproyeksikan hasil operasi untuk tahun berjalan sebagai berikut. Di sini kontribusi margin of loss
sales-nya sebesar 20.000 unit didapat dari 35.000 dikurang 15.000 unit. Kemudian revenue-nya didapat dari penjualan dari laporan laba rugi sebesar 10.800 dibagi dengan 900 unit, ini izin Pak dalam $1,000, 900 unit jadi sebesar $12. Kemudian variable cost of sales-nya sebesar dari soal 4.050 dibagi dengan 900 unit sebesar 4,5. Kemudian ada marketing dan administratif, itu juga dari soal sebesar $900 dibagi dengan 900 unit dapat 1. Total variable cost seluruhnya sebesar $5,5. Kemudian unit kontribusi marginnya didapat dari $12 dikurang dengan total variable cost-nya sebesar 5,5 jadinya $6,5. Volume of loss sales-nya dikali 20.000 itu didapat dari penurunan kehilangan persediaan yang 35.000 dikurang 15.000 tadi, Pak. Kemudian total kontribusi margin of loss sales-nya menjadi $130.000. Kemudian overtime premiums-nya didapat dari 15.000 yang pengurangan dari kehilangan persediaan dikali 6,5 dari unit kontribusi margin, itu lebih dari 40.000 yang seharusnya upah lembur normalnya. Kemudian rental savings-nya dari soal sebesar 60.000. Rental income-nya didapat dari sewa gedung yang 3/4 luasnya dari 12.000 kaki persegi terus dikali dengan upahnya per kaki persegi itu $1,5. Jadi sebesar 13.500. Kemudian biaya asuransi sama pajak propertinya itu dari soal sebesar 14.000. Kemudian biaya peluang dari dana persediaannya itu dari soal juga 600.000 dikali dengan interest before tax-nya menjadi 120.000. Jadi estimasi keseluruhan sebelum pajaknya jumlah dari total kontribusi margin sampai interest tax-nya itu sebesar 37.500. Kemudian soal yang kedua yang ditanyakan, identifikasi dan jelaskan kondisi-kondisi yang harus ada agar suatu perusahaan dapat berhasil dalam menerapkan JIT. Kondisi yang harus ada agar JIT sukses, yang pertama, dukungan dan komitmen manajemen puncak. Yang kedua, sistem pendistribusian yang baik agar lancar. Yang ketiga, perkiraan penjualan yang akurat. Yang keempat, vendor penyedia bahan baku yang andal. Yang terakhir, standarisasi part agar biaya produksi lebih kecil, bukan specific order. Sekian, Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Saya ingin menambahkan penjelasan sedikit dari kasus kita. Yang pertama terkait dengan ini. Jadi konsep di dalam manajemen ke depan itu adalah jangan banyak menyimpan persediaan. Ya. Kan di kasus 1 kalian bisa melihat bahwa penghematannya sangat banyak. Gitu. Tetapi intinya sebenarnya mengurangi persediaan itu adalah sebagian dari tujuan. Yang paling berat adalah kita membangun proses untuk membuat persediaan lebih minimal. Ya, misalnya tadi kita mengandalkan vendor. Kemudian yang kedua, kita mempunyai sistem layout yang akan memudahkan barang bisa sampai ke pabrik. Kemudian proses di dalam pabriknya lancar. Ya. Kemudian yang terakhir tentu saja kita berharap informasinya akurat sehingga kita bisa menyiapkan segalanya, jangan sampai ada stock out cost.
bahayanya satu, stock out cost gitu. Dan ini tidak mudah ya. Jadi memang untuk stock out cost ini ada dua ya. Di satu sisi ada beberapa barang tertentu sengaja diproduksi tidak banyak sehingga jadi luar biasa mahal. Nah, kebetulan kan anak saya suka tuh sama sepatu ya, high beast gitu. Itu waktu itu naik Air Jordan 1 itu kerjasama dengan Dior. Ya. Hanya berapa ribu pasang gitu. Memang sengaja dibuat sedikit. Jadi bisa saja, tetapi sebenarnya apakah strategi itu tepat kita nggak tahu, karena kalau nanti kita bicara ekonomi ya, kalau kita bisa jual dengan unit yang lebih banyak, turunnya sedikit mungkin akan lebih bagus gitu. Tetapi ya memang ada banyak bisnis. Contoh yang lainnya adalah bisa jadi awalnya itu karena itu tadi tidak mampu mengidentifikasi dengan baik permintaan ya. Banyak barang-barang sekarang yang memang ditunggu-tunggu, misalnya seperti mungkin iPhone versi berikutnya ya, atau nanti mungkin PS5 itu dijamin begitu rilis pertama kali akan habis ya. Dan itu juga tidak mudah karena yang dilakukan oleh perusahaan adalah mencoba menggunakan kapasitas yang ada untuk memproduksi sebesar mungkin ya, sebanyak mungkin. Tapi intinya adalah jangan sampai memproduksi sebanyak mungkin itu juga banyak persediaan. Kalau itu habis, kalau nggak habis juga bisa merugi ya. Kasus ya, contohnya perusahaan sepatu Nike itu sedang kelebihan persediaan sepatunya karena begitu efek COVID tadi menyebabkan perubahan pola perilaku dari orang membeli sepatu. Jadi itu salah satu contoh nih ya, efek COVID ini menyebabkan banyak persediaan yang akhirnya ini tidak bisa dijual. Jadi walaupun sudah ada proyeksi awal, tiba-tiba ada masalah, ini juga bisa. Jadi ada dua sisi. Yang namanya stock out cost itu bisa membuat orang akhirnya ilfeel sama perusahaan, ini dicari nggak ada. Contoh yang paling gampang beginilah, kalau kita tidak memprediksi dengan baik, itu misalnya kita mau pergi ya, misalnya seperti saya gitu kan, pagi-pagi mau sarapan itu bubur McDonald gitu. Itu kalau nggak pas ya udah keburu habis dan kita kadang-kadang jadi agak kesel gitu kan, akhirnya lama-lama udah deh kalau sarapan nggak usah ke situ gitu. Nah itu juga bahaya ya. Nah yang kedua yang paling penting begini, salah satu poin untuk memperkecil inventory adalah kecepatan proses produksi, velocity tadi ya, throughput time itu kalau bahasa di theory of constraint. Ini kalau kita semakin cepat memproduksi maka kita akan semakin responsif kepada pelanggan. Ya, misalnya begini, Toyota misalnya, anggaplah dia bisa memproduksi 15 hari, mulai dari raw material sampai barang itu di-deliver ke dealer terdekat itu maksimal dia bisa rancang 15 hari. Nah, ada satu mobil tertentu gitu ya, yang lagi tren tiba-tiba warna putih. Nah, warna putih ternyata warna putih lebih cepat habis. Padahal warna putih udah cukup banyak masih cepat habis. Nah, pabrik dapat memproduksi cepat dengan adanya perubahan itu. Atau tiba-tiba berubah warna, orang lebih suka warna hitam misalnya. Maka dengan cepat memberitahukan ke pabrik dan segera memproduksi warna hitam dan memenuhi kebutuhan dari pelanggan tadi ya. Jadi itu juga, jadi dia akan lebih responsif gitu. Waktu tunggunya lebih singkat dan pelanggan lebih senang. Nah, yang ketiga terkait dengan back flush costing, kalian kalau lihat jurnalnya memang nggak ada beda ya, jurnalnya dengan jurnal yang lain. Malah kelihatannya kok kayaknya lebih banyak ya kalau jurnal kayak untuk yang proses costing atau job order costing. Tapi yang harus kalian perhatikan di sini, ini kita tidak banyak menggunakan subsidiary ledger. Material mungkin sedikit, nggak banyak ya. Kemudian nggak ada subsidiary ledger untuk work in process. Kalau untuk job order, setiap job harus ada. Untuk proses costing, setiap departemen harus ada tabelnya. Kita harus menghitung cost of production report. Finish good, kalau nggak ada finish good, kita nggak perlu punya subsidy ledger. Kalau produknya ada 1000, bayangkan ada 1000 subsidy ledger yang harus kalian atur. Kalau produk itu belum lagi work in process untuk setiap jenis produknya. Kalau kita melihat dengan model tradisional, itu sangat jelimet dan memerlukan banyak orang untuk mengerjakannya. Walaupun sekarang dengan teknologi mungkin bisa, tetapi membuat
setup dari sistem akuntansinya untuk bisa mencatat juga tidak mudah. Yang terakhir terkait dengan just in time, ya. Just in time ini pada dasarnya secara teori ini indah, ya. Kalau saya bilang itu situasi ideal, tapi dalam kenyataannya tidak banyak yang bisa dilakukan. Gitu. Efek yang utama yang saya tahu adalah memang banyak mengurangi persediaan saja. Jadi harus diakui ya di dalam bisnis bahwa persediaan itu memang bagian yang kalau bisa kita minimalisasi. Nah, ini semoga menjadi pemahaman pada kalian bahwa ketika mengelola bisnis, salah satu target yang harus diminimalisasi adalah persediaan. Dan akibatnya banyak sekali teknik yang dilakukan oleh perusahaan untuk bagaimana caranya mengurangi persediaan tadi. Teknik tadi saling bercampur baur ya terkait satu dengan yang lainnya. Misalnya TQM ternyata itu terkait dengan just in time dan sebagainya. Just in time dalam skala tertentu ketika berusaha menurunkan harga atau menurunkan biaya itu menggunakan teknik analisis yang kita gunakan dalam EOQ. Tapi ditambah sedikit perbedaan. Tapi intinya semuanya punya logika berpikir yang sama. Nah, yang saya harapkan dari kalian bisa memahami semua kasus ini dan bisa membangun pola pikir. Karena nanti di dunia nyata, ya saya nggak tahu apakah kalian tetap jadi pegawai negeri, tapi kalau suatu saat kalian ternyata merasa pegawai negeri tidak nyaman, kemudian kalian memutuskan untuk keluar, bekerja di pabrik atau menjadi konsultan, kalian tahu ada aspek-aspek atau ada konsep-konsep yang bisa kalian kuasai untuk kalian pelajari. Ini juga kalau kalian jadi ASN juga penting ya. Saya merasa kita di pegawai negeri itu pemborosan gitu, banyak hal yang kita boroskan ya. Akhirnya kita bangun contohnya di STAN ya untuk menyimpan berbagai ya, melayani 10.000 mahasiswa dengan berbagai kebutuhan ATK itu jadi luar biasa itu. Akhirnya beberapa ruangan khusus kita bangun untuk itu gitu. Bahkan karena tadinya untuk mempersiapkan menyimpan hasil ujian kalian itu kita beli kontainer untuk menyimpan hasil ujian selama beberapa tahun kalau dibutuhkan nanti kalau ada situasi tertentu. Tapi begitu kita pindah ke model PJJ, sekarang hampir nggak ada kertas yang kita gunakan dan itu tiba-tiba menghemat segalanya. Bayangkan itu tiba-tiba ruangan yang tadinya penuh dengan kertas, penuh dengan alat untuk memperbanyak kertas tiba-tiba sekarang nganggur. Bayangkan kalau kita bisa melakukan berbagai cara yang bisa menghemat banyak hal. Ya. Mungkin ruangan kantor di ruangan kantor nggak perlu besar-besar, kemudian fleksibel, kalian bisa menggunakan segalanya dengan mudah tanpa harus nyetok macam-macam barang atau kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari. Jadi ini filosofi yang harus kita pahami, tidak mudah, tetapi itu yang menjadi yang saya harapkan tertanam pada pola pikir kalian. Silakan, kita masih punya maksimal 20 menit, tapi kalau nggak ada, saya hanya lanjut di WA Group kalau ada pertanyaan. Kalau masih ada yang perlu saya jelaskan langsung di sini melalui Zoom, saya persilakan sekarang. Saya tunggu 1 menit kalau ada. Silakan kalau mau tanya-tanya yang lainnya juga boleh. Saya titip pesan satu ya terkait dengan situasi pandemik ini. Banyak kadang-kadang saya nggak tahu apakah dari kalian ada yang suka tanya, Pak kapan ke kampus lagi? Ada yang pengen ke kampus lagi karena kangen sama kampus ya, merasa kehidupannya nggak normal gitu. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang jadi panitia Dies Natalis senang banget tuh bisa kerja di kampus. Mereka happy banget gitu, walaupun nggak banyak. Tapi ada juga yang sebenarnya urusannya soal kos-kosan dan sebagainya, menghemat biaya. Kalau prinsipnya satu, kalau memang diperbolehkan,
kita akan memanggil kalian ke kampus semua, karena saya merasa PJJ ini walaupun kita bisa jalankan ya sampai sekarang lumayan lancar lah, tapi ini bukan sebagai alternatif yang bagus untuk pembelajaran kita, karena sistem distan belum diarahkan untuk mendukung PJJ yang baik. Jadi saya tetap punya preferensi kalian masuk ke kelas. Nah, tapi juga saya sadar bahwa sekarang kayaknya trennya masih ini ya, masih membahayakan nih. Belakangan kantor Kementerian Keuangan ada 2 yang kayaknya kena ya, di JKN sama pajak gitu. Sekarang mulai kembali ke WFH ini modelnya gitu. Jadi itu. Dan kalian jaga ya. Memang intinya ginilah. Intinya kalian harus sadar bahwa kalian harus menjaga diri, ya, terapkan protokol yang baik. Sepanjang itu diperbolehkan oleh aturan yang ada, ya saya persilakan, saya nggak melarang kalian gitu. Mungkin kalian kesel ya mau olahraga atau mau apa ya silakan aja gitu. Tapi mohon dihindari yang itu ya, yang nanti membahayakan kalian. Saya lihat Jawa Timur itu masalahnya cuma satu, tidak disiplin. Kalian lihat Bali itu sangat disiplin, ya, sehingga walaupun turisnya masih ada di sana aman-aman aja mereka. Tapi di tempat lain itu jadi masalah. Saya nanti mau ngecek benar Bali, karena saya kemarin ketemu sama teman saya pengusaha yang pergi ke Bali untuk liburan, dia bilang di Bali memang agak sepi, tetapi ekonomi sudah mulai menggeliat dan mulai berjalan. Dan mereka sangat disiplin dalam mengikuti semua protokol yang disediakan atau yang diharuskan ya. Karena nggak ada pertanyaan, saya tutup Zoom ya, supaya menghemat itu kuota data kalian. Nanti lanjutkan silakan kalau ada pertanyaan di grup WA. Kalau nggak ada ya kalian bisa menikmati makan siang atau yang mau sholat atau istirahat, saya persilakan. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.